Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Polda Sumatera Utara berhasil menemukan 10 hektar ladang ganja dari 150 hektar ladang yang teridentifikasi melalui citra satelit. Selain ladang, petugas juga berhasil menangkap 5 pelaku yang bertindak sebagai kurir petani dan juga pengedar. 3 tim diturunkan Polda Sumut dan Pangdam 1 Bukit Barisan untuk melakukan penyisiran di lokasi yang diduga sebagai ladang ganja di seputar Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Tambangan hingga Kecamatan Kota Nopan. Ratusan personil diturunkan untuk mencari ladang sesuai koordinat dari citra satelit. Sejauh ini tim sudah menemukan 3 titik ladang ganja di perbukitan Tor Sihite Mandaling Natal dengan luasan lahan sekitar 10 hektar. Ladang ganja yang ditemukan tersebut langsung dimusnahkan dengan cara ditebang dan dibakar di lokasi. Sebelumnya Polda Sumatera Utara bersama jajaran berhasil menangkap 5 pelaku yang diduga menjadi sindikat peredaran narkoba antar provinsi di Pulau Sumatera. Kelima pelaku merupakan kurir, petani ganja, 1 tersangka, dan bandar. Penangkapan para tersangka berkat pengembangan operasi penumpasan ladang ganja di Kabupaten Mandaling Natal yang dilakukan Polda Sumatera Utara dan jajaran bekerja sama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan saat menyampaikan keterangan pers di Kecamatan Tambangan Mandaling Natal menyebutkan ladang ganja ini ditemukan berkat teknologi satelit. Berdasarkan gambar citra satelit, Polda Sumut menemukan 18 titik ladang ganja, semuanya berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan pengelolaan data satelit ini, diperkirakan luas lahan ganja mencapai 150 hektar. Pangdam langsung turun ke lapangan dan hari ini memastikan bahwa 3 tim kita yang sudah masuk ke lokasi sudah menemukan ladang ganja seluas 10 hektar itu dari 3 lokasi. Dan masih ada 15 lokasi yang masih dalam perjalanan tim untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan kita melakukan pengolahan citra satelit dari seluruh ladang ganja yang 18 titik ini kurang lebih ada 150 hektar. Tim akan terus melakukan penyisiran hingga beberapa hari ke depan untuk mencari lahan yang diduga ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, petugas keamanan Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menangkap seorang calon penumpang pesawat tujuan Jakarta karena kedapatan menyembunyikan 1 kilogram sabu-sabu di kedua pahanya. Kapolsek kawasan Bandara Kuala Namu Ibtu Natail Surbakti menjelaskan seorang calon penumpang pesawat tujuan Jakarta kembali ditangkap tim interdiction Bandara Kuala Namu karena mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat sekitar 1 kg. Sabu tersebut dibungkus plastik hitam dan dilekatkan pada paha tersangka dengan menggunakan lakban. Tersangka berinisial ZZ warga Aceh Timur ditangkap di area security checkpoint lantai 2 pintu masuk keberangkatan ruang tunggu Bandara Kuala Namu. Upaya penyelundupan narkoba itu berhasil digagalkan berkat kejelian petugas yang mencermati cara berjalan ZZ yang tidak stabil saat di pintu pemeriksaan X-ray. Karena curiga, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan manual dan akhirnya menemukan sabu-sabu yang menempel di kedua paha ZZ. Jadi bukan dalam bagasi, ini modus baru, di lakban di paha tersangka bagian kiri dan kanan. Diperkirakan 1 kilo untuk diduga sabunya. Selanjutnya kita dari Polsek Bandara menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski upaya penyelundupan narkoba sering digagalkan, namun masih terus terjadi di Bandara Kuala Namu. Pelaku sudah diamankan dan diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk tindak penyelidikan lebih lanjut.
Memperingati Hari Pahlawan, Muspicam Kualoh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar upacara dan tabur bunga ke laut di Pelabuhan Tanjung Ledong. Sebelum digelarnya penaburan bunga ke laut, terlebih dahulu unsur Muspida Kualoh Ledong yang dihadiri ratusan pelajar dan pemuda menggelar upacara menaikkan bendera di kantor camat Kualoh Ledong sebagai bentuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur di medan perang, mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya seluruh peserta dengan berjalan kaki sejauh 500 meter dari kantor camat menuju Pelabuhan Tanjung Ledong melakukan ziarah dan sekaligus tabur bunga ke laut. Camat Kualoh Ledong Rifa Arya Ritonga mengatakan upacara dan tabur bunga yang digelar mulai pagi hingga siang hari merupakan memperingati Hari Pahlawan. Ini juga tabur bunga ini juga merupakan untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita untuk memperjuangkan negara Republik kita, negara Republik Indonesia ini. Di Hari Pahlawan ini pihaknya berharap agar kedepannya kepada generasi penerus bangsa dapat mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Pemerintah daerah Mandailing Natal memperingati Hari Pahlawan mengambil tema Inspirasiku dalam memerangi kemiskinan sosial dan narkoba. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Akbar Sidik sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di lapangan Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Upacara tersebut dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah, Forkopimda, dan peserta upacara. Dalam peringatan Hari Pahlawan ini mengambil tema Inspirasiku dalam arti untuk memerangi kemiskinan sosial, kebodohan, dan memerangi peredaran narkoba. Dalam sambutannya, Menteri Sosial yang dibacakan Inspektur Upacara AKBP Reza Akbar Sidik agar bersama-sama mempertahankan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut kita bisa mencontoh para pahlawan untuk gotong royong bersama sehingga kemiskinan sosial dan peredaran narkoba bisa diatasi. Hari Pahlawan bahwa temanya adalah memerangi kemiskinan dan kebodohan, termasuk memerangi hal-hal yang lain, terutama narkoba. Para pahlawan kita sudah mencontohkan kebersamaan, perjuangannya, gotong royongnya untuk bersama-sama mendapatkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan negara ini. Untuk itu dalam memerangi kemiskinan, kebodohan maupun penyakit-penyakit masyarakat, kita harus bisa juga mencontoh, mengambil inspirasi dari pahlawan-pahlawan kita bahwa dengan kebersamaan kita bisa untuk memerangi itu kemiskinan, kebodohan maupun juga penyakit masyarakat. Sementara itu Lantamal 1 Belawan bersama Forkopimda Sumatera Utara melakukan upacara dan tabur bunga di perairan Buoy 1 Dermaga Mako Lantamal 1 Belawan Jumat. Upacara diikuti para pejabat utama Lantamal 1 Belawan, anggota DPRD Sumut dan OPD Pemprov Sumut, Kri Lemadang 632. Dalam upacara tabur bunga di laut diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta dengan diiringi suara sirine. Prosesi pelarungan karangan bunga dan penaburan bunga di laut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL dan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo, dinampingi Sekda Prof Sumut Arif Estri Nugroho, dan selanjutnya diikuti para peserta dan undangan yang hadir. Hari Pahlawan Nasional tahun 2023 adalah semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Generasi penerus bangsa diminta untuk memaknai semangat para pahlawan yang telah berjuang dan mempertahankan nilai-nilai dan identitas bangsa. Iya, pemirsa, untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan pemuda dan remaja ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan.
Dengan mengendarai mobil pickup dan sejumlah sepeda motor, terlihat puluhan pemuda dan remaja antusias datangi lokasi makam pahlawan di Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagai bentuk penghormatan kaum muda untuk mengenang jasa perjuangan pahlawan mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Pada kesempatan tersebut terlihat puluhan pemuda tergabung Pemuda Masa Depan Kuala Hilir ini dengan husuk berdoa bersama memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2023 kemarin. Inisiator Kuala Hilir Masa Depan Ahmad Syafi'i Hasibuan menjelaskan, dengan ziarah ke makam pahlawan ini, para pemuda harus memahami bahwa untuk melahirkan suatu perubahan itu harus dengan perjuangan dan pertumpahan darah untuk mendapatkan kemerdekaan. Harapan kita kepada anak-anak muda, khususnya yang ada di Kuala Hilir, pada umumnya Kabupaten Labuhan Batu Utara, untuk menanamkan jiwa patriotisme, semangat nasionalisme terhadap kecintaan kita terhadap bangsa kita, terhadap tanah kelahiran kita, terhadap kampung halaman kita. Sehingga ke depan anak-anak muda memang betul-betul menjadi salah satu agen perubahan yang nantinya akan membangun negara kita, membangun daerah kita, khususnya Kuala Hilir yang kita cintai ini. Pada kesempatan itu juga, para pemuda berharap pemerintah setempat untuk terus memberi pemahaman dan menanamkan rasa cinta kepada generasi muda agar terus mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi pilihan rakyat. Apel Komandan Satuan tahun 2023 digelar di Batalion Zeni Tempur 1 di Dharma di Medan, Sumatera Utara kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan amanatkan jajaran fokus pada PAM Pemilu dan pemberantasan narkoba. Seluruh komandan satuan jajaran Kodam 1 Bukit Barisan diingatkan untuk terus membangun koordinasi pengamanan pemilu 2024 dan pemberantasan narkotika dengan instansi terkait di pemerintahan. Hal ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasab saat memimpin apel Komandan Satuan tahun 2023 di Batalion Zeni Tempur 1 di Dharma. Di hadapan peserta apel, Pangdam meminta seluruh komandan satuan agar membangun komunikasi yang harmonis dan humanis dengan segenap komponen bangsa, sehingga terwujud sinergitas dalam upaya menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah masing-masing. Selain itu, para Dansat juga diminta segera mengevaluasi kinerja satuannya untuk perbaikan dan koreksi, sehingga kelemahan dan kekurangan dapat dilakukan perbaikan semaksimal mungkin. Apel Komandan Satuan ini merupakan tindak lanjut dari apel Komandan Satuan Tingkat Mabes TNI AD di Bandung beberapa waktu lalu, sekaligus sebagai wahana penyampaian beberapa kebijakan, terutama terkait pengamanan untuk pemilu 2024 dan event internasional Equobike Jet Ski Danau Toba 2023, dan masalah pencegahan peredaran narkoba yang harus disinergikan dengan kepolisian maupun BNN di provinsi dan kabupaten kota. Dalam apel Dansat ini juga digelar demonstrasi bela diri taktis dari Batalion Infanteri Raider 100 Yonif Prajurit Setia, serta paparan dari para Danrem di wilayah Riau, Sumbar, dan Kepri. Di tempat kita ini secara khusus akan ada beberapa kegiatan event-event internasional. Jadi juga saya berkesempatan untuk menyampaikan kita menyiapkan itu di samping kegiatan pemilu tentu saja. Kemudian dinamika perkembangan tentang yang berhubungan sama langsung dengan masyarakat khususnya generasi muda ya. Jadi kemarin teman-teman media sudah ini melihat atau memonitor apa yang dilakukan oleh Polda dan Kodam terkait peredaran narkoba ya. Jadi ini akan kita terus lanjutkan dan ini saya sampaikan ke semua jajaran saya yang ada di 4 provinsi. Mereka mulai melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan kunjungan perdananya ke Kota Pematang Siantar untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat pada Sabtu pagi.
Kunjungan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini disambut oleh ribuan warga dan simpatisan yang sebelumnya telah berkumpul di beberapa titik lokasi. Pada kunjungan dan silaturahmi ini, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya, namun tetap saling menghargai hingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi kuat hingga saat ini. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dengan toleransi yang tinggi di tengah teknologi yang semakin canggih menjadikan masyarakat dapat dengan cepat untuk mengetahui perkembangan negara saat ini tanpa harus terpecah belah satu dengan lainnya. Di samping itu kebebasan pers juga sangat mendorong dan membantu masyarakat terkait informasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu memberikan kebebasan pers dan sekarang nggak bebas lagi, super bebas. Semuanya punya handphone, kameranya hidup, dan semua bisa berkomentar apapun yang kadang-kadang bisa menyakiti hati orang. Nah yang terakhir ini kita jaga yuk, untuk kita tidak menyakiti hati orang. Mari kita jaga semuanya, agar kita bisa mengungkapkan data, mengungkapkan fakta, sehingga kelak kemudian apa yang ada di masyarakat selalu disuguhkan dengan eksersis intelektual. Bukan lagi soal cerita melo-melo drama yang kemudian membuat orang mungkin tidak nyaman lagi. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menambahkan dengan adanya kunjungan dan silaturahmi ini, dirinya dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan dan permasalahan di tengah masyarakat selama ini. Kedatangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Kabupaten Asahan disambut antusias oleh warga saat mengunjungi pusat perbelanjaan di Kisaran, Asahan kemarin malam. Ganjar berharap Kabupaten Asahan dapat hidup rukun, damai dan bersatu dengan keberagaman etnis serta agama yang ada. Seribuan warga menyambut kedatangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo saat tiba di pusat perbelanjaan supermarket di Kisaran, Asahan. Warga yang antusias melihat sosok Ganjar histeris bahkan sampai meneriaki Presiden saat Ganjar berusaha menyapa warga yang sudah menunggu. Sejumlah warga ingin mengabadikan dan menyempatkan bersuah foto dengan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Tidak hanya itu, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo juga menyapa tokoh etnis agama relawan dengan bercengkrama sambil duduk bersama. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengakui jika dirinya bukan pertama kali berkunjung ke Kabupaten Asahan. Ganjar melihat antusias warga luar biasa dan ramah saat menyambut dirinya dengan diberikannya simbol adat kebudayaan Melayu. Ganjar berpesan kepada seluruh warga Kabupaten Asahan dapat bersatu dengan keberagaman etnis dan agama dan mendapat ruang yang sama. Masyarakat Asahan, terima kasih sekali. Saya disambut luar biasa, mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu saya kesini, dan hari ini suasananya masih luar biasa. Dan tadi kita berkomunikasi dengan masyarakat, tentu kami senang, tingkat kerukunan antar umat beragamanya bagus, sukunya di sini banyak, tapi semua merasa mendapatkan ruang yang sama. Ini sebuah nilai yang sangat penting untuk kita jaga sehingga merasa bersatu semuanya. Bakal calon Presiden Ganjar mengapresiasi sambutan warga di Sumatera Utara yang sangat baik dan ramah. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba mulai menertibkan alat peraga kampanye APK di 16 kecamatan Kabupaten Toba. Penertiban tersebut tidak hanya menyasar APK, tetapi juga menyasar alat peraga sosialisasi APS milik calon anggota legislatif yang terpasang di sejumlah wilayah kecamatan dan inti kota kabupaten. Dalam penertiban APK dan APS tersebut, pihak Bawaslu Toba bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Satpol PP dan TNI Polri langsung terjun ke semua lokasi APK yang terpajang tanpa aturan. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Sahat Sibarani mengatakan pihaknya hanya menertibkan APK yang berisi ajakan atau kampanye untuk memilih salah satu caleg dengan adanya foto tanda contreng dan nomor urut caleg beserta partainya.
Penertiban APK atau APS melalui Panitia Pengawas Pemilu di setiap kecamatan telah dimulai di wilayah Kabupaten Toba sesuai kesepakatan bersama antara Bawaslu Toba dan peserta pemilu serta stakeholder terkait pada 11 November 2023. Saat ini pihak Bawaslu Toba melalui Panitia Pengawas Kecamatan masih melakukan penyisiran APK yang terpasang di sejumlah lokasi desa atau kecamatan. APS yang diperbolehkan adalah foto dan nomor urut tanpa ada unsur ajakan, tanda mencoblos atau mengarahkan dan meyakinkan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga melalui media elektronik, televisi maupun radio. Tidak diperkenankan untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun hingga 27 November mendatang. Sepanjang satu hari ini kami telah menertibkan beberapa di Jalan Lita Sumatera Utara, dan kendala sampai hari ini kami tidak mengalami kendala karena semua aspek terkait dengan penertiban ini. Dalam waktu dekat juga kami Bawaslu Toba akan mengundang juga semua pimpinan partai politik di tingkat Toba supaya melakukan juga sosialisasi himbauan supaya mereka juga menaati semua peraturan-peraturan yang sedang kita jalankan. Sahat juga menjelaskan caleg boleh melakukan pertemuan terbatas dalam sosialisasi dan pendidikan politik. Pemasangan APS sesuai PKPU yang berlaku sampai dengan 27 November 2023. Pemirsa, tabrakan hebat antara satu minibus dengan angkutan kota syarat penumpang terjadi di jalur lintas Sibolga, Padang, Sedimpuan. Selain dua kendaraan mengalami ringsek berat, supir angkot dinyatakan meninggal dunia. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat korban bernama Rizky Awaludin Kaban, warga desa Kedai Damar, Kabupaten Serdang Bedagai, terjepit di dalam mobil dan mengalami luka parah. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan dengan cara mengeluarkan korban yang terjepit dari dalam mobil dan korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Guna diberi pertolongan medis, diketahui kejadian berawal korban yang mengendarai mobilnya datang dari arah Mes Kebun Pabatu menuju ke arah perkebunan Pabatu. Naas, setibanya di lokasi kejadian, diduga korban kurang berhati-hati saat melintas di perlintasan kereta api sehingga tidak mengetahui adanya kereta api jurusan tebing tinggi Pematang Siantar yang melintas. Akhirnya mobil yang dikemudikan korban langsung ditabrak kereta api tersebut. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka serius di bagian kepala, sedangkan mobil korban juga mengalami ringsek berat dan tidak bisa difungsikan lagi. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian Laka Lantas Polres Tebing Tinggi ketika dikonfirmasi wartawan terkait kejadian tersebut belum bisa memberikan keterangan penyebab peristiwa kecelakaan ini. Kini kasusnya sudah ditangani pihak Laka Polres Tebing Tinggi. Sebagai barang bukti, bangkai mobil diamankan petugas ke kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.